Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya semua. Apabila engkau memakan hasil riwayatmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini akan menjadi anggur yang diambil dalam Keluarga mempelai perempuan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya dan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang benar, sebab hanya Engkaulah pertolonganku. Semua haleluya, terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara-saudari kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhir. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silakan. Kasat adalah
Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Secara khusus buat kedua mempelai tanggal 20 Agustus, ingat ya, suatu saat mungkin kalian akan merayakan pesta pernikahan kedua mempelai secara khusus. Nah, dalam sejarah atau dalam perkembangan pernikahan kalian ini, kami ambil firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 24. Demikian tertulis, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Asin rohaina matukani salutna kang masih horor maka holongi Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Ripe nadadi. Tentu ya, kriterianya yang pertama bahwa laki-laki itu benar-benar berjaga ya, dan perempuan itu benar-benar perawat yang sama sekali tidak pernah berhubungan dalam hal yang seks di antara lain jenis kedua belah. Nasibku dan jelas, apakah ada temanmu? Si John jawabnya enggak, selain daripada Lilis. Jadi dia juga Lilis, apakah ada teman laki-laki yang lain selain daripada John ini? Lilis jawab enggak. Dan inilah pengakuan yang resmi mengantarkan pemberkatan rumah tangga untuk memasuki rumah tangga yang kudus. Kasih yang abadi di antara kedua mempelai pihak menjadi suami dari istrinya dan menjadi istri dari suaminya. Jadi kalian itu jelas kami saksikan dan kami dengar bahwa tidak akan bercerai kecuali oleh kematian. Inilah ikatan daripada rumah tangga yang kudus. Yang ketiga, nah ini ya, bagaimana perjalanan rumah tangga ini selanjutnya? Kalau benar-benar kudus tentu harus disyukuri juga rumah tangga itu. Itu jelas dikatakan harus tetap di dalam ya pengharapan. Ini merupakan satu pengharapan harus ya, supaya benar-benar rumah tangga itu dalam perjalanan koridor-koridornya tetap kudus dan Tuhan memberikan berkat-berkat apa yang diinginkan dan diumuli oleh rumah tangga itu. Nah, yang berikutnya yang keempat, tentu tadi dikatakan bahwa kasih itu tidak binasa dan benar-benar ya, cinta kasih kedua pihak tanpa pamrih istilahnya. Tanpa, jadi si John di sini menunjukkan kasihnya dalam kondisi apapun kepada istrinya. Lilis tanpa pamrih dalam kondisi apapun. Kondisi saat lemah, dihadiri Yokido, dibagi kokohon nerohandua, tanpa pamrih. Pada saat saya lemah, di situ kau menunjukkan kasih sayangmu kepadaku, saya sebagai suami. Tanpa pamrih juga si istri mengharapkan kasih. Pada saat kelemahanku, engkau menunjukkan kasih sayangmu kepadaku sebagai istri. Jadi kasih itu tidak pernah ya menunggu. Walaupun istilah orang Batak ya, kolong mana kolong, ya kalau nggak dikasihi, ya nggak usah kita kasihi. Dan benar-benar dalam janji dia menyatakan saya akan menolong orang yang mengalami kejadian dalam bentuk apapun, mobilnya rusak saya akan tolong. Itu jadi saya sama Tuhan. Tanpa melihat suku, tanpa melihat agama. Yang saya tanya, Bapak orang apa? Orang Jawa. Kerjanya di mana? Di telepon. Saya sapa. Agamanya agama apa? Muslim. Artinya tidak pernah melihat wajah, melihat muka, melihat keadaan. Jadi kasih itu tidak pernah melihat keadaan.
Seperti orang Batak di Tiki Gudang Setoran. Tiki Gudang Setoran ini benok kudu elas paridio mu papi, ya istilah supir motor ate. Alai molo sodong dicai do amat tai. Garis supir tepat tak semoko. Artinya dia sudah membatasi kasihnya kepada suaminya. Karena apa? Demi uang. Jadi kasih itu tidak tanpa pamrih dan tidak melihat pandang bulu dan tidak melihat kondisi situasi apa yang terjadi pada suaminya atau istrinya. Makanya dikatakan tadi bahwa kasih itu tidak binasa. Bagaimana supaya terjalin? Jadi orang melihat, sonatendel guru ni raja bagi orang Batak ya. Sudah kita ada raja baru raja. Guru ni itu bedom, so ikut dulu hebat guru isom. Makanya tidak pernah menanti. Tunjukkan kasih dalam bentuk kondisi apapun. Bukan hanya bertemu dengan tetangga. Komunikasi, kemajuan teknologi sekarang. Ya, Android begitu canggih. Halo, sehatnya kau? Di mana kau? Tapi jangan bohong ya. Bisa hubungan menunjukkan kasih. Makanya banyak juga ya orang yang bisa menikah karena apa? Ya, dengan media jarang tatap muka secara langsung. Tapi saya yakin anak tahun yang bisa ya tidak pernah sih dari tahun masih dari motor. Suka dan duka bagaimana ya emosional daripada si Lilis, bagaimana emosional daripada si John. Itulah dia sudah saling bisa meredam. Makanya bisa kita bertemu sini dan kalian melangsungkan pernikahan. Ada yang emosi sama emosi, emangnya gue pikir cuma lu aja perempuan. Emangnya gue pikir cuma lu aja laki-laki. Tapi saya yakin kalian bisa saling meredam pada saat menghadapi emosional seseorang dan menunjukkan kasihnya untuk meredam. Kiranya kasih Kristus mengasihi dan kasih yang tidak binasa. Saya yakin ya. Bagaimana yang kelima? Bagaimana yang supaya ini tetaplah berdoa. Tunjukkanlah kasih kalian juga di dalam satu iman. Jika ada kalian mau, ya, jangan kalau sudah berumah tangga malu berdoa, aduh itu bukan umat Kristen. Alai saya difokus sendiri, lalu kok. Ini kuncinya. Bagaimana supaya terberkati? Kita lihat tahap-tahapnya. Ada 5 tahap perhubungan itu ya. Dari perhubungan itu supaya tetap semua itu adalah di dalam satu iman. Untuk mendidik kalian supaya tetap dalam satu ibadah dalam Kristen. Jelas saat mengikat perjanjian tidak akan bercerai kecuali oleh kematian. Tidak akan bercerai dalam bentuk apapun karena uang, karena pangkat, karena jabatan. Tapi yang sudah dipersekutukan oleh Tuhan tidak akan bercerai kecuali oleh kematian. PP 21 nomor 5 nomor batu-batu pahupui nanti karena kalian. Bagaimana supaya terjalin kekeluargaan itu kalian kuncinya dan bisa komunikasi orang tua kedua pihak kuncinya sama kalian. Ada kejadian apapun yang boleh si Tuhan kurang sehat, si Tuhan sama rojo kamu bawa, rojo kamu kalian. Ada pulau ni adikku, ada pulau ni tidakku, roh kamu bawa pesta sama nanti pesta ada budaya sama roh bawa kuncinya kalian. Baik dalam ya, apa yang terjadi di keluarga ya, keluarga orang tua John dan juga John demikian apa yang terjadi di keluarga orang tua Lilis kalian. Tuhan menyertai dan doa kami juga memberkatkan kalian. Selamat bahagia, selamat menempuh hidup baru, selamatlah hidup dalam Tuhan supaya Dia campur tangan di dalam memberkati perbuatan kalian. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah kami Allah Bapa dan Yesus Kristus yang sudah menyapa kami melalui firman-Mu. Betapa Engkau Tuhan memberikan pengharapan dan juga sudah kami terima, dan pengharapan ke depan di dalam cinta kasih rumah tangga anak-anak, menjadi pengharapan ke depan yang akan mereka pulih dan yang akan Engkau berikan sesuai dengan waktu dan sesuai dengan kondisi. Biarlah Tuhan kasih yang tidak berkesudahan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah benar-benar kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu sejak saat ini. Biarlah Engkau menobatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam rencana-rencana selanjutnya, dimanapun anak-anak ini nanti dalam aktivitas pekerjaan mereka, kiranya Tuhan berkati. Demikian juga dalam adat budaya kami. Biarlah semuanya ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami sangat terberkati antara satu dengan yang lain melalui turut adat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Jadilah amin. Oh
Saudara-saudari yang kami kasihi, Joni dengan yang dikasihinya Lilis Giovanta Bajanahor, saudara-saudari bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia berkenan harfiah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada mempelai laki-laki Joni. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah pada mereka, tetapi perlakukan mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada mempelai wanita Lilis Giovanta Bajanahor. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dengan nama Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara-saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Dengan demikian saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Joni, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Lilis Giovanta Bajanahor menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersedia saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya ini dengan hati yang ikhlas, jawablah ya, lalu bacakan. Ya, saya bersedia. Hari ini di hadapan Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini, saya menerima Lilis Giovanta Bajanahor menjadi istri saya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami di sepanjang kehidupan kami. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Lilis Giovanta Bajanahor yang telah dipilih oleh saudara Joni menjadi teman hidup. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Joni menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara-saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji
bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian, akan menceraikan karena kelak apabila saudari menerima semuanya ini dengan hati yang ikhlas. Jawablah, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Hari ini di hadapan Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini, saya menerima Joni menjadi suami saya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami sepanjang kehidupan kami. Dan selanjutnya mempelai perempuan Lilis menyerahkan kepada suaminya. Aku ini hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepadamu dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang telah dipersekutukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati kamu serta melindungi kamu. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu serta memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya serta memberikan kamu damai sejahtera. Amin. Telah menerima pemberkatan nikah di Gereja Kristen Batak Protestan Gereja Makmur Resort Tentara pada hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Firman Tuhan memotivasi saudara-saudari yang terambil dari Efesus pasal 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Dengan demikian pakailah surat pemberkatan nikah ini sesuai dengan untuk keperluan. Kepada saudara pada saat ini beriring salam dan doa dari seluruh jemaat HKBP Firmanku dan juga para penatua, mendoakan kalian berdua semoga menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang sejahtera dan memiliki keturunan anak laki-laki dan juga perempuan. Jadi kami berikan pada saat ini cendera mata dari gereja tempat kalian diberkati. Di sini tertulis kebenaran firman Tuhan, dan Injil kebenaran ini akan kita terima jika kita mempercayainya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga kalian, baik suka maupun duka, tetaplah berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Acara selanjutnya acara nomor 10. Kita perhatikan tadi acara. Marilah kita mendoakan mereka di tengah-tengah kita dan di hadapan Tuhan jemaat. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pergilah, awalilah hidup rumah tanggamu dengan dekat Tuhan. Hasilkanlah buah yang baik sebagaimana yang dikehendaki Tuhan.
sedia sekatalah dalam hidupmu bersama. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat, amin. Kita menyerahkan persembahan kita bagi Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa kami di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Bapa, dan dengan persekutuan Roh yang Kudus senantiasa menyertai engkau. Amin.